Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, kebijakan legalisasi umroh mandiri membuat resah pelaku usaha travel. Pasalnya, aturan baru ini dinilai dapat memangkas peran Biro Perjalanan sekaligus berpotensi melemahkan pengawasan terhadap jemaah di Tanah Suci. Pemerintah sendiri resmi membuka jalan bagi skema umroh mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Lewat sistem baru ini, calon jemaah kini bisa mengatur keberangkatan langsung lewat platform digital tanpa harus melalui travel resmi. Namun di balik kemudahan tersebut muncul kekhawatiran dari sejumlah asosiasi travel. Mereka menilai kebijakan ini dapat menggeser peran ribuan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang selama ini menjadi mitra resmi pemerintah. Selain itu, transaksi langsung melalui platform digital dikhawatirkan akan menyulitkan pengawasan biaya layanan hingga keamanan jemaah, bahkan bisa membuka celah penipuan daring. Tidak hanya itu, potensi hilangnya devisa ke luar negeri juga menjadi perhatian yang serius. Pasalnya Indonesia merupakan salah satu pengirim jemaah umroh terbesar di dunia. Sepanjang tahun 2024, lebih dari 1,4 juta jemaah berangkat ke Tanah Suci dan hingga April 2025 jumlahnya telah menembus lebih dari 640.000 orang menurut data Kementerian Agama. Bahkan secara tahunan jumlah jemaah haji Indonesia terus meningkat sejak pandemi berakhir, bahkan diproyeksi mencapai 221.000 jemaah pada 2025. Di tengah era digitalisasi dan tuntutan efisiensi ibadah, pertanyaannya kini apakah umroh mandiri benar-benar membawa kemandirian bagi jemaah atau justru menjadi ancaman baru bagi industri dan perlindungan jemaah di tanah air? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Wawan Suhada, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh atau Bersatu, serta Abidin Fikri, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat siang Pak Wawan, dan juga selamat siang Pak Abidin yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Pak. Ini pemerintah telah resmi meresmikan kebijakan umroh mandiri. Mungkin kita akan bahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama dari Pak Wawan terlebih dahulu, mewakili pelaku industri travel haji dan umroh. Bagaimana Anda memandang kebijakan umroh mandiri ini secara keseluruhan? Baik, terima kasih Mbak Ellen. Selamat pagi Pak Abidin. Kami dari Asosiasi Bersatu, sekaligus penyelenggara perjalanan ibadah umroh, menilai bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini adalah undang-undang yang tidak hanya berdiri sendiri, namun ini adalah perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Artinya sebetulnya frasa mandiri itu adalah bukan suatu hal yang baru ya di kami, karena di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu terdapat kata-kata umroh perseorangan ya. Namun memang ada perubahan yang signifikan di dalam Undang-Undang Nomor 14 2025 ini yang baru saja diundangkan. Kita tidak bisa mengelak perubahan zaman, ya, arus teknologi dan lain-lain. Kami tidak menafikan hal itu. Namun yang perlu juga kami sama-sama mengingatkan kepada pemerintah bahwasanya PPU ini kami ini lahir dari sebuah proses yang panjang. Dari sebuah BPW, ya, kita harus melewati minimal ada 6 sertifikasi, ya. Dan ini membutuhkan proses yang panjang dan kami sudah eksis hampir sekitar 20 tahun. Ini yang perlu dipertimbangkan agar 37 triliun ya turnover dana masyarakat yang bergulir di umroh ya ini dapat memiliki nilai manfaat pada umat. Karena bisa dikatakan ini adalah satu-satunya ekosistem yang melibatkan umat muslim di Indonesia secara komprehensif ya. Kita melihat adanya peluang-peluang usaha di bidang UMKM ya seperti perlengkapan umroh, koper dan lain-lain. Pendapatan negara pun ada di situ karena ada pendapatan non pajak pajak paspor dan sebagainya, pendapatan negara. Ini yang menjadi pertimbangan pemerintah bahwasanya kami punya manfaat yang sangat tinggi ya di masyarakat dan insya Allah orientasi bukan hanya keuntungan semata. Ada nilai bimbingan di sana. Seperti itu, Mbak Ellen.
Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Wawan, ini prosesnya panjang dan juga nilai turnover transaksinya itu begitu besar ya, Betul. begitu. Jadi potensi ke ekonominya juga sangat besar. Pak Abidin, dari perspektif DPR, sebenarnya apa pertimbangan utama di balik munculnya kebijakan umroh mandiri ini? Apakah memang tujuannya ini lebih ke modernisasi layanan atau penyesuaian terhadap sistem yang sudah ada di Arab Saudi? Saya kira benar tadi disampaikan oleh Pak Wawan ya, bahwa umroh mandiri atau yang di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 disebut perseorangan, itu memang bukan hal baru ya. Cuman perubahan frase saja dari perseorangan menjadi mandiri. Saya kira ini salah satu pilihan bagi warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan umroh. Jadi bukan berarti kalau ada umroh mandiri berarti travel tidak akan menjadi pasarnya itu akan tergerus, tidak. Itu sekedar pilihan saja. Nah, karena tidak bisa kita melarang orang untuk ibadah. Ya, yang disebut umroh itu apa sih? Ya, jadi ibadah umroh itu adalah ya tentu dengan syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi kita tidak bisa melarang orang untuk melaksanakan umroh. Ya, itu yang pertama. Nah, pelaksanaan umroh ini bisa dilaksanakan melalui yang disebut dengan penyelenggara ibadah umroh, bisa mandiri. Nah, itu sebenarnya yang pilihan saja. Jadi tidak perlu khawatir kawan-kawan biro travel atau penyelenggara ibadah umroh itu akan merupakan sepertinya ini pasar kami akan mohon maaf ini bahasanya agak ini ya, langganan kami akan tergerus, tidak. Itu pilihan saja. Dan saya yakin orang yang akan melaksanakan ibadah umroh secara mandiri pun juga tentu dia akan sangat berhati-hati untuk melaksanakan itu. Tidak sembarangan itu. Apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman bahwa soal pelindungan, soal ini. Nah, justru sekarang itu Kementerian Haji dan Umroh yang akan mengaturnya itu, karena disebutkan itu kan kementerian kan yang harus memberikan aturan yang lebih jelas bagaimana perlindungan dan segala macam. Jadi itu prinsipnya. Jadi dan itu secara praktik ya sudah dilaksanakan sebenarnya. Jadi kalau dibayangkan begini Mbak Ellen ya, ibadah umroh itu pelaksanaannya itu paling ya kalau katakanlah antara 5 sampai 7 jam pelaksanaan umroh ya. Yang disebut umroh itu adalah ya pelaksanaan tawaf, pelaksanaan sa'i, kemudian tahlul dan tertib kan. Tentu ininya niat ya, yang awalnya. Nah, itu hanya 5 sampai 7 jam pelaksanaan itu. Nah, jadi orang mau ibadah umroh mungkin saya mengandaikan begini, misalkan ada warga negara Indonesia ingin pergi ke luar negeri, ingin transit di Arab Saudi misalkan. Jadi saya mau ke Eropa misalkan begitu ya. Sekalian ke Eropa ya saya mau ibadah umroh. Jadi bisa dia misalkan ambil pesawat Garuda misalkan dari sini langsung ke Jeddah, kemudian dari Jeddah sekitar 2,5 jam gitu ke Mekah, kemudian melaksanakan ibadah umroh, misalkan sore nyampe di Jeddah, kemudian 2,5 jam sekitar jam 9 itu sudah sampai di Makkah, lalu melakukan ibadah umroh. Dini hari sudah selesai, mereka balik lagi ke Jeddah, langsung berangkat lagi nanti dia mau ke Eropa. Nah itu prinsipnya itu memudahkan, memudahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi kita tidak boleh melarang orang ibadah gitu kan. Nah ini yang harus dipahami dan pasti warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan umroh itu akan memilih gitu. Apakah dia katakanlah mau umrah mandiri atau melalui travel gitu kan.
Baik, Pak Abidin, ini intinya adalah kalau dari perspektif DPR adalah membuka pilihan begitu ya dan juga memudahkan. Nah, saya akan bertanya ke Pak Wawan lagi. Tadi sempat di-mention juga ya Pak bahwa ada kekhawatiran bahwa dengan adanya kebijakan umroh mandiri ini juga bisa berdampak pada industri travel. Aspek mana yang mungkin akan terdampak dan apakah sudah ada hitung-hitungan potensinya ini kira-kira akan seberapa besar dampaknya? Ya. Begini, Mbak Ellen. Kalau bicara persaingan usaha, kami di PPU itu sudah terbiasa dengan persaingan usaha. Karena dari 3.500 PPU yang legal, ya, ditambah kami juga harus bersaing dengan travel ilegal. Ya, Pak Abidin paham ada situasi itu di masyarakat. Jadi buat kami persaingan usaha itu adalah situasi yang biasa kami hadapi. Ya, bukan hanya dengan persaingan usaha, tapi perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, terutama dari Arab Saudi harus kita adjust. Ya. Namun satu hal yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini, kami adalah anak kandung pemerintah yang diberikan izin oleh pemerintah untuk berusaha di bidang perjalanan umroh. Yang saya sampaikan tadi, proses panjang kami lewati. Nah, ketika ada barang baru masuk, ya, karena Pak, kalau bicara tentang terminologi mandiri, menurut kami biasa-biasa saja. Tetapi yang kami lihat adalah dari salah satu pasal 87A, kami melihat ada celah di mana kami memerlukan penjelasan yang lebih detail dari pemerintah, ya, karena sekarang domainnya sudah pemerintah setelah diundang-undangkan, ya, walaupun produknya produk Pak Abidin juga, gitu kan. Di dalam pasal 87A, ya, syarat untuk umroh mandiri sangat jelas. Salah satunya yaitu pembelian paket melalui sistem informasi kementerian. Pastinya menurut perspektif hukum undang-undang tidak mungkin sistem informasi yang dibuat oleh Kementerian Haji Umroh Arab Saudi. Karena undang-undang kita tidak mengatur apa yang dilakukan oleh negara luar. Yang dimaksud dalam undang-undang ini pastinya adalah pembelian paket bagi umroh mandiri, jamaah umroh mandiri yang disiapkan melalui sistem informasi Kementerian Negara atau pemerintah. Ini yang harus kita clearkan, Pak Abidin. Kita duduk bersama, konsepnya seperti apa. Jangan sampai pemerintah secara langsung, ya, quote in quote, berperan aktif dalam sistem informasi tersebut. Kalau memang menjadi semacam marketplace, kami siap untuk duduk bareng. Misalnya, pemerintah membuatkan kanal, sebuah sistem informasi. Tapi yang kumpul di sana adalah PPU juga. Karena ini konsep yang digunakan oleh Nusuk juga, Mbak Ellen. Ya. Nusuk itu jangan diartikan dia stand alone government system, tidak. Nusuk pun melibatkan beberapa syarikah atau perusahaan penyedia jasa travel di Arab Saudi. Dikumpulkan dalam satu sistem. Biar jamaah baik seluruh dunia bisa memilih. Nah, pertanyaannya, apakah Nusuk ini akan dibebaskan sebebas-bebasnya untuk bermain peran di Indonesia? Baik. Ya kan? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Libatkan kami dalam sistem informasi yang akan dibentuk oleh kementerian nanti, agar masyarakat dapat memilih. Berarti yang dibutuhkan adalah komunikasi dan juga penjelasan lebih lanjut begitu ya? Dan kami juga memerlukan satu penjelasan dalam produk hukum. Karena setelah diundangkan, pemerintah kalau tidak salah memiliki kewajiban maksimal 6 bulan untuk membuat turunan, aturan turunan dari undang-undang tersebut. Kalau tidak salah Pak Abidin ya, seperti itu. Baik. Pak Wawan dan juga Pak Abidin, dialog akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, dialog semakin menarik kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.